Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Herfi Rahmawati dari Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Ichthyorus neonatorum. Oke, lanjut saja kita ke poin pembahasan dari Ichthyorus neonatorum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin. Yang pertama yaitu mengenai definisi, kemudian mengenai etiologi, klasifikasi, tanda gejala, dan juga komplikasi. Lalu apa sih yang dimaksud dengan Ichthyorus itu? Untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan Ichthyorus, kita akan masuk ke definisi dari Ichthyorus neonatorum. Jadi, Ichthyorus adalah suatu kondisi di mana bilirubin dalam darah mengalami peningkatan yang mencapai kadar tertentu dan menimbulkan efek patologis pada neonatus yang ditandai dengan pewarnaan kuning pada sklera mata, kulit, membran mukosa, dan cairan tubuh, serta kelainan bawaan juga dapat menyebabkan Ichthyorus. Nah, ini merupakan gambar atau masih di pengertian dari Ichthyorus neonatorum itu tadi. Nah, dimana apabila bayi mengalami Ichthyorus neonatorum, maka akan terjadi pewarnaan kuning yang tampak pada sklera atau bagian putih pada mata serta di kulit bayi. Kemudian Ichthyorus neonatorum ini terjadi ketika bayi baru lahir memiliki kadar bilirubin yang terlalu tinggi dalam darah. Nah, bilirubin sendiri ini adalah zat kuning yang dibuat tubuh ketika menggantikan sel darah merah yang lama. Nah, ini adalah beberapa contoh gambar bayi yang mengalami Ichthyorus neonatorum. Terlihat dari bayi-bayi ini sangat jelas tampak bahwa kulit bayi ini sangat kuning, berwarna kekuningan atau lebih ke warna kuning. Namun padahal normalnya kulit bayi itu berwarna kemerahan. Oke, kita lanjut saja ke apakah penyebab dari Ichthyorus neonatorum itu. Kita masuk ke etiologi atau penyebab dari Ichthyorus neonatorum. Kuning fisiologis dapat terjadi pada bayi baru lahir. Kuning ini disebabkan oleh proses maturitas organ hati yang belum sempurna pada minggu pertama kehidupan. Organ hati berperan penting dalam memecah bilirubin untuk dapat dikeluarkan dari tubuh melalui tinja ataupun air kencing. Dengan belum maturnya organ hati ini, maka kadar bilirubin juga akan mengalami peningkatan yang akan menimbulkan gejala kuning pada bayi baru lahir. Lalu kita masuk ke penyebab dari Ichthyorus neonatorum atau penyebab dari bayi kuning. Yang pertama, produksi bilirubin yang berlebihan, misalnya pada pemecahan darah atau hemolisis yang berlebihan pada inkompatibilitas atau ketidaksesuaian darah dengan ibunya, antara bayi dengan ibunya. Kemudian, karena faktor prematuritas atau bayi prematur, faktor genetik, rendahnya asupan ASI, gula di dalam darah yang rendah, serta kekurangan protein. Nah, kemudian disebabkan juga karena gangguan ekskresi, yaitu terjadi akibat sumbatan dalam hati karena infeksi atau kerusakan sel liver. Lalu, apakah bayi kuning itu berbahaya? Untuk mengetahui apakah kuning pada bayi ini berbahaya atau tidak, harus diketahui terlebih dahulu apakah kuning tersebut termasuk ke dalam kuning yang fisiologis ataukah kuning patologis atau kuning yang berbahaya. Untuk mengetahui kuning pada bayi itu berbahaya atau tidak, maka kita klasifikasikan menjadi Ichthyorus neonatorum itu menjadi dua. Ini kita masuk ke klasifikasi dari Ichthyorus neonatorum, bahwa Ichthyorus neonatorum itu diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada Ichthyorus fisiologis, kemudian yang kedua Ichthyorus patologis. Ichthyorus fisiologis ini yaitu warna kuning yang timbul pada hari kedua atau ketiga dan tampak jelas pada hari kelima sampai hari ke-6 dan akan menghilang sampai hari ke-10.
Kemudian, ikterus patologis ini terjadi peningkatan kadar bilirubin 5 mg per sen atau lebih dalam 24 jam pertama setelah bayi lahir. Ikterus patologis ini akan menetap setelah bayi berumur 10 hari, bahkan sampai 14 hari pada bayi baru lahir. Kemudian bagaimana sih ciri-ciri bayi yang dikatakan kuning secara fisiologis? Yang pertama, cirinya adalah kuningnya itu muncul pada hari kedua atau hari ketiga. Yang kedua, dapat berlangsung hingga 14 hari. Namun apabila sudah lebih dari 14 hari, maka dia sudah masuk ke kuning yang patologis, tidak fisiologis. Kemudian bagian wajah, dada akan menjadi kuning, serta bagian putih mata atau sklera pada bayi tersebut akan menjadi warna kuning. Nah, untuk ikterus fisiologis ini, bayi tersebut tidak terlihat sakit, gerakannya juga masih sangat aktif, masih mau menyusu, dan warna tinjanya masih berwarna kuning. Kemudian kita masuk ke derajat ikterus, pembagian derajat ikterus menurut Kramer. Di sini dibagi menjadi 5 derajat, di mana pada derajat 1 dikatakan ikterus derajat 1 itu apabila kuningnya ini terjadi dari bagian kepala hingga ke leher. Nah, perkiraan kadar bilirubin yang meningkat pada derajat 1 ini adalah 5,0 mg per sen. Kemudian, derajat 2 itu apabila kuningnya ini sampai ke badan bagian atas. Di sini, nah ini peningkatan kadar bilirubin yang diperkirakan yaitu 9,0 mg per sen. Kemudian, ikterus derajat 3 apabila kuningnya ini sudah sampai badan bagian bawah hingga ke paha bayi di sini. Nah, ini peningkatan kadar bilirubinnya adalah 11,4 mg per sen. Kemudian, dikatakan derajat 4, ikterus derajat 4 itu apabila kuningnya ini sudah sampai ke bagian lengan kaki, kedua lengan kaki, dan juga kedua lengan tangan. Ini peningkatan kadar bilirubin yang diperkirakan adalah 12,4 mg per sen. Kemudian, derajat 5 itu apabila kuningnya ini sudah sampai ke kedua telapak tangan dan juga kedua telapak kaki. Nah, ini sudah sangat perlu tindakan. Nah, ini peningkatan kadar bilirubinnya yang diperkirakan yaitu 16,0 mg per sen. Lalu, tanda bayi kuning patologis yang harus diwaspadai, itu yang pertama ada kuningnya ini timbulnya dalam 24 jam pertama setelah bayi tersebut lahir. Yang kedua, bayi kuning lebih dari 14 hari. Kemudian kuningnya itu sampai ke telapak tangan dan juga kaki. Jadi masuk ke derajat 5 tadi ya. Kemudian tinjanya ini terlihat putih pucat dan bayi tidak aktif, tidak mau menyusu. Kemudian cenderung lebih banyak tidur. Lalu suhu tubuh kadang meningkat drastis dan juga kadang menurun secara drastis. Ini merupakan cara pemeriksa apakah bayi tersebut mengalami kuning atau tidak dengan cara meregangkan kulitnya. Nah, ini terlihat jelas bahwa ketika kulit bayi diregangkan, ini akan timbul warna kuning seperti ini. Nah, ini dikatakan bahwa bayi tersebut mengalami ikterus neonatorum atau bayi kuning. Kemudian kita masuk ke tanda gejala dari ikterus neonatorum. Tanda gejala ikterus neonatorum yang pertama yaitu terjadi kejang, kemudian bayi tidak mau menyusu atau menghisap, kemudian dapat terjadi tuli, gangguan bicara, dan retardasi mental. Kemudian apabila bayi hidup pada umur lebih lanjut atau dia tumbuh dewasa, akan disertai dengan spasme otot atau kekakuan pada otot. Kemudian terjadi episiototonus, kejang, stenosis yang disertai ketegangan otot. Bisa juga terjadi perut bayi tersebut memuncit dan fesesnya berwarna seperti dempul atau putih pucat. Nah, akan tampak ikterus atau tampak berwarna kuning pada bagian sklera, kuku, kulit, dan membran mukosa. Kita lanjut ke komplikasi dari ikterus neonatorum. Nah, apabila ikterus neonatorum tidak diobati, apa yang akan terjadi? Apabila ikterus neonatorum tidak diobati, maka yang terjadi pada bayi tersebut adalah bayi tersebut akan mengalami kernicterus
Apa sih kernicterus itu? Bahwa kernicterus itu adalah suatu kerusakan otak akibat perlengketan bilirubin pada otak yang dapat menyebabkan kecacatan atau kelainan seumur hidup yang disebut dengan cerebral palsy. Nah, ini merupakan contoh bayi yang mengalami kernicterus. Kemudian kita masuk ke tanda gejala dari kernicterus. Yang pertama, kesadaran bayi menurun, tidak mau minum atau menyusu, kemudian ketegangan otot, terjadi lehernya kaku, kemudian kejang, gangguan bicara, dan keterbelakangan mental atau retardasi mental. Nah, ini merupakan contoh bayi tersebut mengalami kernicterus. Terlihat jelas di sini bahwa biasanya bayi normal itu apabila ditarik kedua tangannya, maka kepalanya ini akan mengikuti. Namun terlihat jelas bahwa di sini bayi tersebut terlihat sangat lemah, bahkan kesadarannya menurun. Ini merupakan contoh beberapa anak yang mengalami kernicterus. Ini anak-anak yang sudah tumbuh dewasa dan dia mengalami kernicterus yang mungkin tidak bisa mungkin tidak sempat terobati atau mungkin tidak mendapat tindakan yang tepat. Sehingga apabila bayi baru lahir itu mengalami mengalami ikterus neonatorum tadi, maka segeralah diperiksakan sehingga akan dicegah atau bisa mencegah komplikasi-komplikasi pada bayi baru lahir yang disebabkan oleh ikterus neonatorum tadi. Baik, sekian mengenai penjelasan materi neonatorum dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, ataupun penjelasan yang mungkin kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.